serentak berinovasi. Yang namanya serentak berinovasi itu tidak hanya gurunya, tapi muridnya. Juga saya banggakan dan saya cintai anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang pada hari ini alhamdulillah kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesehatan, sehingga kita pada hari ini bersama-sama mengikuti upacara dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Anak-anakku sekalian, nasihat ini sangat mahal harganya, ya. Coba saja kalau kamu sakit, pasti ketika ke dokter akan menggunakan biaya. Oleh karenanya biayanya itu tidak sedikit. Kalau hanya sakit kepala cukup 5.000, tapi kalau sakit yang lain bisa puluhan juta, bahkan sampai merenggut nyawa. Oleh karenanya mari kita jaga kesehatan kita. Anak-anakku sekalian, di musim sekarang ini tolong menjaga di rumah, jangan main, jangan main hujan-hujanan dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, momentum pada hari ini kita memperingati Hari Guru Nasional yang secara serentak anak-anakku sekalian ini di Indonesia melaksanakan upacara juga, melaksanakan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Momentum pada hari ini, tadi saya dengar tema yang diangkat adalah apa? Temanya bergerak serentak berinovasi menuju merdeka mengajar. Anak-anakku, mengapa kita harus serentak berinovasi? Yang namanya serentak berinovasi itu tidak hanya gurunya, tapi muridnya. Inovasi itu adalah selalu berpikir untuk selalu maju dan berkembang. Ya, Bulgaria lambat lah, berarti orang-orang itu tidak berinovasi, tidak memiliki wawasan untuk berkembang. Sama juga saya, sekolah, guru, kita tidak boleh menoleh ke belakang yang tidak baik. Contoh ya, aku tahu saja, rasa ajar apa aja ini begitu, tidak boleh. Yang guru juga begitu, biasa, itu sudah lama. Kata-kata seperti itu adalah tanda-tanda orang-orang yang tidak mau berinovasi. Sekarang pemerintah, anak-anakku sekalian, banyak hal yang sudah hilang, banyak hal yang sudah lupakan, terutama terkait dengan karakter atau akhlak, adab, ya, adab. Banyak sekarang anak-anak kita, ya, ketemu gurunya itu, kalau guru, anak-anak guru ketemu guru naik sepeda, muridnya turun, ya, turun. Kalau gurunya udah jauh sudah turun. Sekarang enggak. Pak, halo, ini ada yang sudah mulai terkikis. Oleh karenanya guru ini tidak hanya di mata pemerintah, di sisi pemerintahan diangkat begitu. Secara Islami, guru ini menempati tempat yang tertinggi, anak sekalian. Ya, anak ini di ajaran Islam ditempatkan yang paling tinggi. Guru itu tidak hanya guru yang mengajar seperti yang kami lihat. Guru mulai, termasuk guru ngaji pun, termasuk guru yang PNS, non PNS, apapun yang statusnya guru, baik itu di madrasah, guru ngaji, namanya guru, ini adalah menempati posisi yang paling tinggi. Kenapa demikian? Coba tadi kamu simak. Yang guru itu membuka cakrawala kita, ya, yang tadinya dunia ini akal kita gelap, tidak memiliki hal apapun, dengan adanya guru bisa terbuka, bersinar.
Akhirnya dengan kemajuan ini juga kemajuan pesat adanya IT, video, TikTok dan sebagainya, termasuk yang saya pegang ini karena hasil buah guru yang selalu memberikan bimbingan ilmu kepada kita semua. Nah, yang terpenting adab murid kepada guru adalah kamu harus selalu bertingkah laku yang baik, menghargai dan menghormati guru. Guru itu digugur dan ditiru. Artinya apa yang disampaikan oleh guru itu kamu cermati. Ketika apa yang disampaikan itu mengandung hal-hal yang bagus, ayo ditiru, dilaksanakan. Ya, dilaksanakan. Anakku sekalian, tadi bentuk profil Merdeka Mengajar itu intinya sekarang adalah bukan merdeka dalam mengajar lalu seenaknya sendiri. Di situ ada maksud itu. Pemerintah sekarang menyadari bahwa karakter bangsa sudah mulai terkikis. Oleh karenanya, anak-anakku sejak dini akan dibentuk menjadi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Apa di antaranya? Pancasila itu yaitu bagaimana anak sekalian itu nanti beradab, memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat, anak-anakku ada adabnya. Karena adat itu adat kepada kepada si pencipta, adat kepada sesama manusia, adat kepada lingkungan. Jadi setinggi apapun ilmunya, kalau adab karakternya tidak bagus, tidak ada artinya. Maka yang pertama adalah karakter. Oleh karenanya anak-anak sekalian, Merdeka Mengajar di situ ada terkandung maksud adalah selain mengembangkan potensi anak-anak sekalian, kemampuan kajugilan, kemampuan adukna, kuduna yang dipupuk supaya kamu betul-betul punya keterampilan. Tetapi di balik itu adalah bagaimana membentuk karakter. Tentu beradab ini tidak hanya muridnya, tapi gurunya juga. Guru di sini adalah sebagai teladan, sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Baik dalam hal nanti tingkah laku, baik dalam hal ucapan. Sekarang yang sering terjadi biasanya anak-anak itu kalau berkomunikasi, berbicara dengan mereka kadang-kadang keluar kata-kata kotor atau suara. Kadang-kadang kata-kata suara itu keluar. Ini mohon untuk tidak dilakukan. Kamu pernah mendengar guru-guru mengatakan hal-hal yang kotor? Pernah? Nah, itu ditiru. Kalau gurunya tidak pernah mengatakan kata-kata yang kotor, jangan ditiru. Ada suara di sana. Bahkan sampai ya, kalau bahasa sekarangnya adalah ada bullying. Bullying itu pelecehan. Pelecehan, maaf, bukan karena seksual. Pelecehan misalnya kodet. Kalau juga boleh itu. Apalagi sampai membawa nama orang tua ke sekolah. Nah, ini yang terpenting. Jadi adab ini adab dalam berbicara. Ketika anak-anakku sekalian berkomunikasi antar teman, mohon jangan sampai ada kata-kata yang menyinggung perasaan atau yang menyakitkan. Sama juga dengan gurunya, ya, kepada gurunya jadi jangan menuduh, jangan, ibu, ini bahasa yang halus. Bahkan mungkin nanti di profil pelajar Pancasila, di pelajar Pancasila itu bagaimana ada cium tangan, ada caranya. Bagaimana kalau melewati di depan orang tua, ada caranya. Dan ini perlu kita lakukan bersama.
adakan pembiasaan. Ada di sini anak sekalian yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor? Ada enggak? Ingat, itu pertanyaannya ke buku sekolah bunyi berdenakan hadis suat. Bukna pada tempat nah itu bukna di bahasa yang ada di rumah. Mohon maaf, kadang-kadang di rumah itu masyarakat sering mengeluarkan kata-kata kotor. Pernah dengar? Nah, itu jangan dibawa ke sekolah. Ya, kamu dilatih itu. Kamu saja ada kepada Allah atau aja untuk pak benar-benar yang apa namanya? Kejenuh. Wajah Allah berkata, ini mati betul. Kepada sesama manusia, tolong jangan sampai menghardik, menyakiti perasaannya, bahkan mengeluarkan kata-kata yang menghina, tidak boleh. Atau membawa nama orang tua ketika ada perselisihan, tidak boleh. Tidak boleh. Kepada lingkungan pun kita harus juga punya adab. Bertamenan, ya, ayo dijaga, disiram. Pada kelas kotor, sekolah kotor, dipungut. Ini ada kepada itu. Ketika lingkungan itu kotor, ini akan berpengaruh kepada kita semua. Apalagi musim sekarang ini. Ini musim pancaroba ini, kalau lingkungan kita tidak dijaga, maka penyakit akan merambah. Kotoran, berdemakina, ekos, wabah, virus, akhirnya mencret, demam. Kenapa? Lingkungannya ada virus. Karena kamu ada kepada lingkungan tidak di. Anakku sekalian, profil pelajar Pancasila itu dia sesuai dengan apa yang diajarkan di sila-sila Pancasila. Yang pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus mempunyai takwa kepada Allah Subhanahu. Yakin, karena di hadapan Allah nanti yang paling mulia itu bukan karena pengawas, bukan karena jadi kepala sekolah guru, tapi yang paling takwa kepada. Takwa itu apa? Bahasa sederhananya, menaati semua ketentuan Allah dan Rasul dan menjauhi semua larangan. Itu takwa. Kemudian kemanusiaan yang berada kita itu harus selalu punya perasaan asing kepada sesamanya. Ayo berbagi. Kalau ada yang punya lebih, teman-temanmu berikan. Ini tempat tak nyamuk, benar tak nyamuk, tak nyerap apa? Beri. Kemudian kita jaga persatuan, jangan sampai ada perpecahan. Tidak boleh ada grup-grup, tidak boleh ada kelompok-kelompok, tidak boleh. Pola ada kajian anu hati pencai. Jadi dia tidak jadi Kemudian yang keempat itu kerakyatan. Di sini anak-anak, ketika kamu ada permasalahan, ayo diskusikan bersama, bicarakan. Termasuk juga kalau kamu punya masalah di rumah terkait dengan tugasnya, sampaikan kepada gurunya. Kalau Bu, sampaikan kepada orang tuanya juga. Yang penting ada musyawarah, ada diskusi, ada dialog untuk mencari permasalahan itu supaya keluar. Kemudian kita itu harus bersifat baik kepada itu. Saya kira anak-anakku sekalian, dia tidak terlalu lama. Yang penting anak-anakku sekarang, mari kita bersama-sama mengubah karakter kita mulai sejak ini, ya. Mari kita semua berinovasi, jangan berpikiran hal-hal yang tidak baik. Tidak ada keluhan-keluhan, bukan itu sebab tidak ada. Yang baru juga demikian, Pak, para pensiunan misalnya, aduh Pak, kau dan engkau, itu adalah pikiran-pikiran yang tidak mau berinovasi, tidak mau membuka wawasan. Jadi ini semua tadi mengajak serentak berinovasi. Berarti di sini ya anak-anaknya,
muridnya, gurunya, pengawas, orang tuanya pun harus berinovasi. Jangan sampai ada orang tua apa pun sekolah mak mau berdeboi, padahal adalah untuk membentuk. Jadi serentak berinovasi membentuk dalam rangka menuju merdeka belajar. Dan merdeka belajar itu yang terpenting adalah bagaimana membentuk karakter. Anak-anakku hati-hati sekarang ketika melihat ada yang buka bawa HP, punya HP. Nah, lihat HP itu tolong banyak kekerasan-kekerasan jangan ditiru, pemukulan, kocaan, pas bagi penyemarin uang itu nggak boleh. Itu menyulut perasaan untuk marah, kita tidak kocak. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek di rumah jangan dibawa ke sekolah. Ya, paham anak-anak sekalian? Ya. Baik, itu anak-anak sekalian tidak terlalu panjang. Dan kalau saya, kamu kalau berdiri lama sakit ya? Nah, makanya biar tidak sakit ya. Saya juga tidak perlu lama-lama. Nanti kalau bisa dulu panjang, saya akhirnya duduk. Karena usia sudah mulai tua, kalau kalian tidak sih ya. Saya kira itu anak-anak sekalian, apa yang kita bicarakan pada ini hendaknya diambil ya, diambil intisarinya untuk dilaksanakan bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan anak-anak sekalian. Mohon maaf kalau minta waktu terlalu panjang ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohonkan maaf saya. Dan saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional. Mudah-mudahan guru kita itu diberi keberkahan. Mudah-mudahan guru kita diberi kesehatan. Mudah-mudahan guru kita itu diberikan banyak ilmu sehingga ilmunya bisa ditularkan kepada anak-anakku sekalian. Dan yang terpenting anak-anakku, tolong gurumu selalu diingat, harus terpatri di hati. Tidak ada istilah mantan guru, tidak ada. Tapi yang lain jabatan ada, mantan presiden. Kalau guru tidak ada, selamanya akan menjadi guru. Kenapa? Ilmunya terus mengalir. Apa yang dia kayak untuk lambok bentuk endang ya cerita mbok itu beliau lambok. Tapi kalau mantan presiden ketika sudah tidak berkuasa tidak. Tapi kalau guru dan aku sekalian mengikuti ilmunya diamalkan menjadi amal jariah. Oleh karenanya mari kita bersama-sama kita doakan untuk kita semua ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita ya. Mari kita bersama-sama game Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Anta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.